welcome to my channel Movie Grinder. Hari ini kita akan bahas tentang Spider-Man Across the Spider-Verse. Film ini akan tayang 2 Juni 2023. Sebentar lagi sih, kurang lebih 1 mingguan lagi lah ya. Film ini adalah sequel dari film yang pertama, yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse. Itu film tahun 2018, berarti udah sekitar 5 tahun lah ya. Sebenarnya film ini mau tayang sudah dari tahun lalu, tapi karena kendala di proses produksi membuat film ini delay sampai 3 kali. Awalnya direncanakan untuk rilis di April 2022, tapi mundur lagi ke Oktober 2022. Tapi kembali dimundurin karena alasan Sony sih kan proses produksi ya, dimana proses produksinya memakan waktu cukup lama. Ternyata film ketiga dari animasi Spider-Man ini pun sudah mulai digarap dan akan direncanakan untuk rilis di Maret 2024. Judulnya adalah Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Banyak spekulasi bahwa apalagi nih setelah multiverse, apalagi nih kalau udah beyond itu berarti kan artinya sudah di luarnya lagi. Nah, kita nggak tahu mau dibawa kemana film yang ketiganya. Film ini memiliki durasi 2 jam 20 menit. Jadi buat kalian kalau memang yang suka nggak tahan tuh mau ke toilet, lebih baik untuk pergi ke toilet terlebih dahulu. Dan juga minimalisir minum atau makan di dalam studio. Sinopsis dari cerita ini sih sebenarnya tidak jauh dari perjalanan Miles Morales yang bertemu dengan Gwen Stacy dan pergi ke multiverse lainnya. Seperti kita lihat di trailernya, itu ada sebuah tempat di mana semua Spider-Man bisa berjalan-jalan dengan santai, mungkin mengobrol satu dengan lainnya. Nah, itu kita ketahui dengan HQ-nya Spider-Man atau headquarter-nya dari Spider-Man. Genre film ini adalah animasi, adventure, dan superhero. Di film ini, ternyata ada sekitar 40 Spider-Man dari berbagai multiverse yang bisa kita tonton dan bisa kita nikmati. Siapa aja Spider-Man-nya nanti gue akan bahas satu persatu. Sekarang kita akan bahas dulu mulai dari susunan sutradara, produser, sampai ke pemeran-pemerannya. Sekarang kita bahas dulu sutradaranya. Ada 3 orang yang mensutradarai film ini, yaitu Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, dan Justin K. Thompson. Kita bahas yang pertama, siapa sih Joaquim Dos Santos? Joaquim adalah orang di balik film seri The Legend of Korra. Itu adalah sequel dari Avatar The Legend of Aang. Dan juga Joaquim ini menyutradarai beberapa film DC di tahun 2010. Prestasi apa sih yang dimiliki Joaquim Dos Santos? Ternyata Joaquim itu pernah menjadi pemenang Annie Awards untuk kategori Outstanding Achievement in Storyboarding in an Animated TV or Broadcast Production untuk film The Legend of Korra di tahun 2015. Dan juga memenangkan Annie Award kategori Best Directing in an Animated Television or short form untuk film seri Avatar The Last Airbender di tahun 2009. Nah, buat kalian yang belum tahu, Annie Award itu memang untuk film-film animasi. Jadi dia memenangkan sebuah penghargaan paling tinggi untuk film animasi. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita bahas Kemp Powers. Siapa sih Kemp Powers ini? Buat kalian yang pernah nonton film Pixar Soul di tahun 2020, nah ini adalah penulis ceritanya. Kemp Powers juga banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya nominasi Oscar tahun 2021 untuk film One Night in Miami, lalu pemenang Annie Awards kategori Outstanding Achievement in Writing for an Animated Feature untuk film Soul. Lalu yang ketiga ada Justin K. Thompson. Justin ternyata adalah production designer untuk film Spider-Man Into the Spider-Verse. Selain itu, dia juga art department dari film Angry Birds di tahun 2016. Dan kalau kalian yang tahu film Cloudy with a Chance of a Meatballs di tahun 2009, Justin adalah production designernya. Prestasi dari Justin adalah pemenang Annie Awards kategori Outstanding Achievement for Production Design in an Animated Feature tahun 2019 untuk film Spider-Man Into the Spider-Verse.
Selanjutnya kita akan membahas siapa aja sih produsernya. Nah, ini dia produsernya. Yang pertama ada Avi Arad. Yang kedua ada Phil Lord, ada Christopher Miller, Amy Pascal, dan Christina Steinberg. Avi Arad ternyata adalah CEO dari Marvel Entertainment. Dia juga bergabung di beberapa film dari Marvel. Contohnya Spider-Man Into the Spider-Verse. Lalu ada Uncharted, Iron Man, X-Men, dan Spider-Man versi Tobey Maguire. Apa aja sih prestasinya? Pemenang PGA Awards kategori Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures untuk film Spider-Man Into the Spider-Verse di tahun 2019. Lalu kita akan membahas Phil Lord dan Christopher Miller. Kedua orang ini banyak sekali berkolaborasi untuk sebuah film. Salah satunya ada The Lego Movie, Spider-Man Into the Spider-Verse, ada Smallfoot, dan film Solo, A Star Wars Story. Selanjutnya kita akan bahas apa prestasinya mereka. Yang pertama, mereka pernah memenangkan Oscar dan BAFTA Awards untuk kategori Best Animated Feature Film untuk film Spider-Man Into the Spider-Verse yang pertama di tahun 2019. Selanjutnya kita akan membahas tentang Amy Pascal. Amy Pascal memproduksi beberapa film seperti Spider-Man Into the Spider-Verse, Little Woman, Spider-Man No Way Home, Venom, Let There Be Carnage, Spider-Man Far From Home, The Girl in the Spider's Web, dan Spider-Man Homecoming. Nah, prestasinya apa aja sih? Kita bahas prestasinya. Amy Pascal pernah menjadi Oscar nominee di tahun 2018 untuk film The Post dan tahun 2020 untuk film Little Woman. Yang terakhir ada Christina Steinberg. Siapa sih Christina Steinberg? Christina Steinberg juga memproduksi film Spider-Man Into the Spider-Verse, Rise of the Guardian, National Treasure, dan Troll Hunters. Setelah sutradara dan produser, saya akan menjabarkan siapa screenwriters-nya atau yang membuat ceritanya. Ada 3 orang, yaitu yang pertama, David Callahan, Phil Lord, dan Christopher Miller. Jadi, Phil Lord dan Christopher Miller selain menjadi produser juga menjadi otak di balik cerita Spider-Man Across the Spider-Verse. Kita akan membahas David Callahan. David Callahan sebelumnya juga menjadi screenwriters untuk film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings di tahun 2021, Mortal Kombat, Wonder Woman 1984, The Expendables franchise juga telah memenangi Gold List Award untuk kategori Best Adapted Screenplay untuk film Shang-Chi di tahun 2022. Nah, sekarang yang menarik adalah siapa saja pemerannya. Saya tidak akan membahas semua pemerannya, saya hanya akan membahas pemain-pemain utamanya yang akan muncul lebih banyak. Yang pertama ada Shameik Moore sebagai Miles Morales, lalu ada Hailee Steinfeld sebagai Gwen Stacy atau Spider-Gwen, ada Issa Rae sebagai Spider-Woman, ada Oscar Isaac sebagai Spider-Man 2099, Jack Johnson yang kembali menjadi Peter B. Parker, Brian Tyree Henry sebagai Jefferson Davis, dan Luna Lauren Velez sebagai Rio Morales. Sinopsis dari film ini adalah dimulai saat Gwen Stacy mengajak Miles Morales untuk pergi ke universe lainnya untuk bertemu dengan Spider-Man 2099 dan Spider-Woman. Sepertinya Spider-Man 2099 mencoba untuk mengumpulkan seluruh Spider-Man yang ada di dunia ini untuk mengalahkan musuhnya yaitu The Spot. Karena beda pendapat, kemungkinan Spider-Man 2099 dan Miles Morales akan mengambil jalan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dari 3 trailer yang sudah muncul, yang kita bisa nonton di YouTube atau platform lainnya, ternyata ada banyak sekali Spider-Man yang dapat kita lihat. Sekitar 40 Spider-Man akan muncul di film ini. Siapa saja mereka? Berikut listnya. Yang pertama adalah Miles Morales, di mana Miles adalah karakter utama dari film ini. Lalu yang kedua ada Gwen Stacy, atau yang suka disebut juga dengan Ghost Spider atau Spider-Gwen. Lalu yang ketiga ada Spider-Woman, yang keempat ada Spider-Man 2099 akan menjadi tokoh antagonis di film ini. Tapi antagonis tidak selamanya menjadi musuh. Ada Peter B. Parker Spider-Man, ada Spider-Punk, kemungkinan Spider-Punk juga akan berada di pihak antagonis bersama Spider-Man 2099 dan Spider-Woman. Lalu yang ketujuh ada Pavit Pabakal atau Spider-Man India. Nah, ini Spider-Man dari India. Lalu yang kedelapan ada Spider-Man Black Costume, yang kemungkinan ini adalah Eddie Brook. Lalu ada Spider-Man Tron Costume, di mana kostum ini terinspirasi dari film Tron.
Ada Spider-Bite. Spider-Bite adalah Spider-Man yang merupakan virtual reality yang menjadi kenyataan. Lalu ada Peter Parker PlayStation 4. Yang ke-12 ada Spider-Man Armored Costume, di mana Spider-Man ini memiliki kostum yang paling kuat dalam hal bertahan. Yang ke-13 ada Superior Spider-Man. Superior Spider-Man ini bukan Peter Parker, melainkan Dr. Octavius, yang kita kenal juga sebagai Dr. Octopus. Bedanya dengan yang sudah kita tonton di film Spider-Man versi Tobey Maguire, Octavius di sini bertukar pikiran dengan Peter Parker sehingga versi universe ini menjadi baik dan menjadi Spider-Man. Yang ke-14 ada Iron Spider. Iron Spider ini kostumnya didesain oleh Tony Stark. 15 ada Manga Spider-Man. 16 ada Spider-Cop. 17 ada Spinneret dan Spider-Link. Spinneret dan Spider-Link ini merupakan MJ atau Mary Jane dan anaknya bersama Peter Parker yang kemudian menjadi Spider-Man juga. Ke-18 ada Lady Spider. 19 ada Spider-Monkey. Ke-20 ada The Bombastic Bagman. Nah, Bombastic Bagman ini sebenarnya Spider-Man dengan kostum paling murah karena pada dasarnya dia mengambil kostum dari Fantastic Four. Tapi sayangnya Fantastic Four tidak ada yang memakai topeng. Jadi, karena dia tetap ingin menutup identitasnya, dia menggunakan paper bag dari sebuah restoran. Di nomor 21 ada Spider-Wolf. Yang ke-22 ada Scarlet Spider. Scarlet Spider ini bukan Peter Parker, tetapi Ben Reilly, di mana di universe-nya Peter Parker di-cloning sehingga menghasilkan Ben Reilly ini, dan dialah yang menjadi Spider-Man. Di nomor 23 ada Spider-Man yang cukup melekat di hati fans di tahun 1999, yaitu Spider-Man Unlimited. Mungkin yang kelahiran tahun 90-an sampai 2000 awal mengetahui siapa sih Spider-Man Unlimited ini. Nah, buat kalian yang tahu dan pengen cerita, boleh tulis di komen ya. Dari universe Gwen Stacy, ternyata ada juga Spider-Man lain. Peter Parker Earth 65 terbalik dengan Peter Parker lainnya, di mana Peter Parker di bumi 65 ini ternyata menjadi jahat dan dia menjadi Lizard Man. Di trailer kita bisa melihat Gwen Stacy memegang seseorang. Nah, itulah Peter Parker dari bumi ke-65. Di nomor 25 ada The Future Foundation Spider-Man. Nah, Future Foundation Spider-Man ini dia menggantikan Human Torch sebagai salah satu anggota dari Fantastic Four. Tapi setelah itu dia menjadi sosok antagonis. Di nomor 26 ada Spider-Man yang lumayan lucu. Selain ada Spider-Cop, ternyata di dunia Spider-Man ada juga Spider-Therapist yang kita bisa lihat di trailernya. Dia sedang membantu Spider-Man lainnya untuk berkonsultasi secara psikologi. Ada juga Widow the Spider-Horse. Di nomor 28 ada Spectacular Spider-Man. 29 ada Cyborg Spider-Man. Di nomor 30 ada Takuya Yamashiro. Takuya ini berasal dari Japanese Spider-Man series di tahun 1978. 31 ada Doppelganger. Di nomor 32 ada Sun Spider, lalu ada Flash Thompson's Captain Spider, ada Spider Knight, Spider-Side, Spider-Man from Earth X, Prince Arachne, Spider-Cat, Lego Spider-Man. Musuh utama dari film ini adalah The Spot, yang kita dapat lihat di trailer terbarunya. Bentuknya itu putih dan memiliki spot-spot hitam. Salah satu kemampuan yang sudah kita lihat adalah dia dapat memanipulasi ruang dan waktu, di mana dia bisa membuka gerbang-gerbang atau portal untuk berpindah dari satu universe ke universe lainnya, atau dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang menarik dari film ini adalah banyaknya Spider-Man yang akan muncul yang dapat kita lihat dalam berbagai kostum. Selain itu, animasi Spider-Man di tahun 2018 sudah membuktikan bahwa animasi dengan style yang mereka kerjakan ini sangat menarik dan juga banyak disukai oleh penikmat film, dan mereka pun banyak mendapatkan penghargaan dari Oscar dan award lainnya. Jadi menurut saya film Spider-Man ini akan sangat layak untuk ditunggu penayangannya. Tanyanya adalah, mampukah film ini tembus box office lagi, dan mampukah film ini masuk Oscar lagi di tahun depan? Nanti kita saksikan di tanggal 2 Juni. Untuk teman-teman yang punya fakta lain, boleh kalian tulis di kolom komen supaya kita sama-sama saling belajar. Video ini saya buat agar kalian dapat menentukan apakah kalian akan menonton film ini atau tidak. Sekian dulu video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Bye!